Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfarud dzunub wal khati'at. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul aradina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-amiru bil khairat. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan amal soleh yang hidup tumbuh subur dalam sebuah keluarga, inilah yang akan menjadi sebab utama keluarga tersebut mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kelak akan mendapatkan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering mengucapkan sebuah doa yang senantiasa kita panjatkan. Kita menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia, kehidupan yang bahagia di akhirat, dan jauhkan diri kita dari siksa api neraka. Kemudian kita juga sering berdoa agar kita diberikan keturunan yang soleh, kita diberikan pasangan hidup yang soleh, yang itu semua menjadi penyejuk hati kita, penyejuk mata kita, dan itulah yang akan menjadikan kita dan mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa ini adalah doa yang sangat penting. Maka kita senantiasa berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin bahwasanya tanpa doa semua usaha kita, semua apa yang telah kita lakukan tidak ada maknanya, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar dari para nabi, kita belajar dari para rasul yang mereka memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa saksikan di dalam setiap jenjang perjalanan mereka senantiasa ada doa, doa dan doa. Ketika Nabiullah Ibrahim Khalilullah Abul Anbiya alaihi salam menitipkan Hajar dan Ismail di sebuah tempat yang sangat tandus, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarat la'allahum yarji'un. Sebuah doa ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ingin agar anak keturunannya menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, maka Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini sebuah doa. Maka hadirin bisa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita jadikan dua doa ini senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Doa yang senantiasa beriringan dengan usaha yang kita lakukan. Kita berusaha mendidik diri kita, kita berusaha mendidik istri kita, kita berusaha mendidik putra-putri kita, kita berusaha mendidik cucu-cucu kita agar mereka beriman. Kemudian mereka melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi itu tidak cukup. Itu tidaklah cukup. Kita butuh pertolongan Allah, kita butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memudahkan semua yang kita cita-citakan, yang akan memudahkan semua yang telah kita dambakan, cita-cita yang sangat mulia, cita-cita yang merupakan cita-cita orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami, kepada keluarga kami kehidupan yang baik di dalam dunia ini dengan keimanan dan ketakwaan. Kemudian itulah yang akan menghantarkan kami kepada kebahagiaan kelak di akhirat. Dan ya Allah, hindarkanlah kami dari jilatan, dari siksaan panasnya api neraka. Itu semua akan menjadi lebih ringan, itu semua akan terwujud, itu semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita juga berdoa sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Para ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pasangan hidup yang melahirkan keturunan-keturunan yang menjadi penjejuk mata, dan ya Allah, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maka kita harus senantiasa lantunkan doa ini, karena dengan doa inilah, dengan pertolongan Allah lah, dengan kuasa Allah lah, dengan bantuannya lah kita bisa mewujudkan cita-cita yang mulia ini. Jangan sampai kita berasa sombong
dengan usaha yang telah kita lakukan. Kita telah bersusah payah mewujudkan teladan dalam diri kita. Kita telah bersusah payah mendidik istri kita. Kita telah bersusah payah untuk mengajarkan keimanan kepada anak cucu kita. Akan tetapi ketika kita lupa bahwasanya hidup ini harus ada doa. Di dalam setiap jengkal langkah kehidupan kita harus ada senantiasa ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu ya Allah kita menyembah dan hanya kepadamu lah kita meminta pertolongan Allah. Ibadah, doa adalah ibadah. Maka jangan sampai karena keyakinan kita terhadap diri kita, kita mampu untuk mendidik keluarga kita, kita lupakan unsur utama kesuksesan kita dalam menggapai cita-cita kita, yaitu doa. Maka marilah berdoa, berdoa dan berdoa, dan marilah kita iringi setiap doa kita, setiap apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang ikhlas, usaha yang dipenuhi dengan tekad yang kuat. Dan itulah kelak doa dan usaha inilah yang akan menghantarkan kita kepada cita-cita kita, cita-cita menjadi sebuah keluarga yang bersama di dunia hingga berkumpul kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menegur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita agar kita bisa senantiasa dalam jalannya yang lurus, jalan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bersama di dunia hingga kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.